Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan melanjutkan materi kita mengenai pewarisan sifat part kedua. Kemarin pada pekan yang lalu Ustazah sudah membahas mengenai persilangan monohibrid, yaitu persilangan yang terjadi karena ada satu sifat yang berbeda. Untuk kali ini Ustazah akan membahas mengenai persilangan dihibrid, yaitu persilangan yang terjadi karena dua sifat berbeda. Contohnya, mangga ukuran besar dan rasanya manis disilangkan dengan mangga ukuran kecil dan asam. Kita perhatikan di sini, mangga besar. Besar ini adalah ukurannya dan manis ini adalah rasanya. Jadi, ukuran dan rasa itu adalah dua sifat yang berbeda. Oleh karena itu, persilangan ini disebut dengan persilangan dihibrid. Supaya agar lebih paham, kita akan masuk kepada contoh soalnya. Silakan diperhatikan ya. Soalnya, jika kelinci berambut hitam dan kasar, genotipnya H besar, H besar, K besar, K besar, disilangkan dengan kelinci yang berambut putih dan halus, genotipnya H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Maka tentukanlah rasio atau perbandingan fenotipnya, perbandingan genotipnya, dan juga berapa persentase keempat sifat tersebut dari keturunan kedua atau F2-nya. Oke, kita bahas bersama-sama. Tahap pertama, kita akan menentukan F1-nya dulu, atau keturunan 1. Ya. Karena yang ditanya adalah keturunan kedua, jadi kita harus tahu dulu keturunan yang pertamanya. Jadi, ingat ya, urutannya di sini kita harus tahu parent-nya dulu, kemudian menentukan gamet, dan akhirnya bisa menentukan keturunan. Dari parent-nya tadi sudah diketahui dalam soal, yaitu H besar, H besar, K besar, K besar, ini untuk rambut hitam dan kasar. Disilangkan dengan H kecil, H kecil, K kecil, K kecil untuk rambut putih dan halus. Ya, ini adalah parent-nya. Kemudian kita tentukan gametnya. Nah, gamet ini kita lihat dari parent tadi, ya. Nah, di sini karena parent tadi ada dua sifat yang berbeda ya, yaitu H besar yang hitam dan K besar itu untuk kasar. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang hitam warna rambut itu adalah sejenis H besar. Karena dia sama, sejenis, maka kita ambil gametnya satu saja. Ya, baik itu dia sama-sama kapital atau sama-sama huruf kecil, kalau dia sama, kita hanya ambil satu saja. Ya, jadi di sini gametnya H besar. Begitu juga dengan yang K besar. Karena dia sama, maka kita ambil satu saja, yaitu K besar. Jadi gamet pada induk jantan adalah H besar, K besar. Selanjutnya pada betina, di sini ada H kecil. Nah, ini juga sama. Karena sama kita ambil satu saja, yaitu jadi H kecil. Begitu juga dengan K-nya, di sini K kecil, gametnya hanya satu saja diambil, sehingga di sini gamet untuk induk betina adalah H kecil, K kecil. Paham ya menentukan gamet? Nah, setelah dapat gamet dari induk jantan dan gamet dari induk betina, kita silangkan. Cara menyilangkannya, kita kumpulkan dengan satu huruf yang sama. Jadi H besar dengan H kecil, K besar, K kecil. Jadi didapatlah keturunan pertamanya adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil. Di mana di sini sifatnya rambutnya hitam dan kasar. Kenapa? Karena di sini H dominan atau H kapital itu menunjukkan rambut hitam, sedangkan di sini K dominan menunjukkan rambut yang kasar. Jadi rambut hitam dan kasar. Ini menentukan keturunan pertamanya. Silakan dipahami lagi. Selanjutnya, tahap kedua, kita menentukan keturunan keduanya. Tahapnya sama, ya, kita tentukan parent dulu, gamet, baru bisa menentukan keturunan kedua.
parent kedua itu kita ambil dari hasil keturunan pertama tadi. Ya, karena keturunan pertama tadi H besar H kecil, K besar K kecil, maka untuk parent keduanya kita silangkan F1 dengan F1-nya atau keturunan 1 dengan keturunan satunya. Sehingga di sini H besar H kecil, K besar K kecil disilang dengan sesamanya H besar H kecil, K besar K kecil. Sehingga kita dapat gametnya. Nah, untuk menentukan gamet pada keturunan kedua ini, nah kita kalikan silang di sini ya. Karena di sini beda jenisnya, ada H besar H kecil, K besar K kecil, jadi kita kalikan. Perhatikan. Untuk H besar kita kalikan ke semua huruf K. Untuk H besar dulu ya. H besar dikalikan K besar, dapatlah gamet H besar K besar. Kemudian H besar dikalikan dengan K kecil, dapatlah gamet H besar K kecil. Kemudian setelah H besar, di sini ada H kecil, kita kalikan juga ke semua huruf K. H kecil dikali K besar, hasilnya H kecil K besar. Dan H kecil dikali K kecil, hasilnya H kecil K kecil. Nah, inilah gamet pada induk jantan. Bagaimana dengan betina? Ya, karena sama tadi induknya, jadi gametnya juga akan sama. Caranya seperti itu. Tapi kalau di sini induknya itu ada yang sejenis, misalnya H besar, nah itu hanya satu saja yang kita ambil. Ya, nanti lebih dipahami lagi, lebih dibaca lagi bukunya. Nah, ini adalah menentukan gamet. Ketika sudah menentukan gamet, baru kita bisa menentukan keturunan keduanya. Ya, jadi untuk penentuan gamet ini harus benar-benar sudah paham supaya menentukan keturunannya nanti bisa paham juga. Nah, selanjutnya kita tulis di sini. Yang ini untuk gamet jantan atau bebas ya. Kalau ini untuk jantan berarti yang ini betina. Kalau yang ini jantan berarti yang ke bawah ini betina. Kita tulis semua gametnya. Ada 4, berarti ada 4 juga yang kita tulis. Setelah kita tulis gametnya, terus kita silangkan. Ya, yang ini H besar, K besar, K besar. Ini H besar, K kecil, K besar, K kecil. Ya, untuk penentuan sifatnya kita lihat yang dominan, karena yang resesif akan tertutupi dengan yang dominan. Ya, H besar kan hitam. Kembali ke soalnya tadi kan sudah diketahui. K besar kasar. H besar hitam. Nah, di sini coba kita lihat, jangan bingung. Nah, ini kan ada K kapital, berarti K kapital ini yang dominan. Ingat, K besar tadi simbol untuk sifat apa? Untuk sifat kasar. Berarti kalau ada H besar itu kasar. Ya, begini. Setelah itu didapatlah jumlah keturunan keduanya adalah 16. Mungkin kalian bisa sambil mencatat dan sambil mengisi sendiri kolom-kolom keturunan ini, ya. Cara menyilangkannya sama dengan yang monohibrid kemarin. Begitu. Selanjutnya, jika sudah menentukan keturunan kedua, kita mengerjakan soal apa yang ditanya. Yang ditanya adalah perbandingan fenotip atau sifat fisiknya. Nah, untuk sifat fisik kita lihat tadi dari gamet. Ya, gametnya tadi H besar, K besar, itu melambangkan hitam kasar. Kemudian ada H besar, K kecil, itu melambangkan hitam halus. Begitu juga H kecil, K besar, melambangkan putih kasar, dan H kecil, K kecil, itu melambangkan putih halus. Sehingga tinggal kita hitung saja, yang mana yang hitam kasar dari sini, ya, kita hitung saja jumlahnya. Nah, jumlahnya nanti itu ada 16, karena seluruh keturunan kedua ini berjumlah 16. Nah, ya, jadi perbandingan fenotipnya hitam kasar 9, hitam halus 3, putih kasar 3, dan putih halus 1. Selanjutnya, perbandingan genotip. Nah, genotip ini hanya disimbolkan dengan huruf-huruf. Jadi, huruf-huruf hasil keturunan inilah yang kalian bandingkan.
satu sama lainnya. Untuk huruf atau simbol yang sama, huruf-huruf yang sama itu cukup ditulis satu kali saja. Tinggal dihitung berapa banyaknya simbol huruf yang sama, seperti ini ya. Nanti ini jumlahnya juga 16. Oke, selanjutnya kita akan menghitung persentase keempat sifat keturunan yang kedua tadi. Sifat itu adalah berarti fenotipnya ya. Nah, saya jabarkan lagi perbandingan sifat fenotipnya tadi. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Biasanya ditanyakan itu berapa persentase hitam kasar. Nah, kita lihat di sini hitam kasar ada berapa? 9. Dibagi jumlah seluruhnya. Ya, jumlah seluruh keturunannya ada 16. Berarti 9 dibagi 16 dikali 100% karena yang ditanya adalah persentase. Didapatlah 56,25%. Begitu seterusnya seperti ini. Ya, silakan dipahami lagi dan dihitung kembali. Seperti itu ya, jika ditanya persentase ya seperti ini. Jadi perbandingan yang ditanya dibagi jumlah keturunan semuanya dan dikali 100%. Baik, supaya kalian lebih untuk menguji kemampuan kalian, paham atau belum, coba dikerjakan soal ini di buku catatan dan nanti jawabannya itu dikirim melalui link yang sudah disediakan. Mungkin itu saja untuk materi terakhir ini. Jadi UTS kita ada bab 1, bab 2, dan bab 3 materi terakhir ini. Semoga kalian semua dimudahkan ya, itu saja. Saya akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.